dipersembahkan oleh ada mahasiswa mau mewakili aku bertanya ya. Namanya Zaki Risa Anargia dari Computer Science. Silakan, kamu boleh duduk di kursi ini, tapi honornya tetap punyaku ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Zaki. Silakan. Oke, halo Kala. Halo Zaki. Halo juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Kik Zaki sekarang. Kik Zaki. Siap. Saya dari Computer Science, sekarang semester 3. Pertanyaan aku untuk Kak Ala, kan Kak Ala udah banyak sekali berinteraksi mengurus AI juga ya. Kira-kira Kak Ala ada tips nggak bagaimana sih kita bisa mengatur, mengontrol penggunaan AI kita biar kita nggak salah menggunakan AI gitu. Karena aku yakin kalau misal diteruskan dengan habit yang kurang baik ini mungkin kayak AI bisa jadi malapetaka juga buat mahasiswa khususnya. Oke, Gitu thank you Kik Zaki ya tadi namanya. Oke, nah mungkin kalau konsepku begini ya. Justru sekarang itu ibaratnya kan AI itu kayak kalkulator kan zaman dulu gitu ya. Jadi di mana kita itu ya dulu ngitung sendiri tapi sekarang kita pakai kalkulator sehingga kita bisa misalnya nih kita pakai kalkulator buat bikin accounting sehingga kita harus lebih banyak tahu mengenai buku kredit, buku debit itu masuknya kemana segala macam gitu kan. Sedangkan yang menghitung itu sudah pakai kalkulator gitu. Nah sama sebenarnya dengan AI ini gitu. Bahkan di Binar kita punya kelas untuk ngajarin para software engineer untuk menggunakan AI gitu. Karena ya kedepannya ini justru sekarang ibaratnya AI ini buat software engineer itu sebagai junior software engineer. Jadi sekarang itu pekerjaan untuk junior software engineer sebentar lagi tuh hilang. Kalian yang baru lulus harus langsung jump jadi kayak mid software engineer. Atau bahkan jadi kayak senior software engineer. Yang mana kalian itu harus lebih memahami lebih cepat mengenai architecture-nya gitu kan. Mengenai bagaimana sistem itu bekerja gitu ya. Mengenai logic bahkan sekarang udah bisa di-handle sama AI gitu. Jadi kalian harus naik ke konteks yang lebih tinggi lagi dari sekedar writer coding gitu kan. Nah itu jadi bagaimana kalian itu harus cepat justru masuk sekarang tuh kalian udah di expect-nya tuh jadi senior software engineer gitu. Bukan lagi jadi junior software engineer gitu. Zaki, karena kamu udah mewakili aku 2 jam, jadi kamu dapat buku dari Kik Andy ya. Terima kasih yang asli. Dan ada souvenir dari Telkomsel. Aku cek isinya dulu ya. Silakan. Soalnya kok berat ini Zaki. Wow. Modem Orbit. Oh ini yang mobile. Oke, ada apa lagi nih ya? Sebentar Zaki ya. Oh ini kalau kamu jadi driver Gojek kamu bisa pakai ini. Oke, yang dikasih sebenarnya cuma tasnya, jadi isinya aku ya. Iya nggak apa-apa. Terima kasih, Terima kasih. Zaki, tasnya bisa buat belanja ya. Tapi sebenarnya ada yang pernah pakai ini enggak? Woi, MC kita tadi ya. Luna ya tadi Luna namanya Maya. ya. Iya. Luna, namanya Luna Maya beneran Luna tadi ya. Maya. Luna Maya. Iya tadi kita dengerin. Oke, Luna, Iya. ini apa ini? Itu tuh sebenarnya modem wifi. Aku sendiri aku pakai karena emang sebenarnya kebutuhan. Karena aku kan sering keluar kota ikut keluarga kan. Jadi kemana-mana kalau misalnya aku mau nugas, aku mau komunikasi sama organisasi aku, itu aku gampang banget tinggal pakai si Orbit MiFi N2-nya. Terus selain itu juga tuh dia harganya terjangkau. Kebetulan kantong pelajar banget si modem kantong. ini. Itu yang paling informasi yang paling penting yang terakhir Iya, itu. ini pasti yang mau teman-teman Oke. tahu sih itu. Terus ada lagi. sama pilihannya variatif sih. Kalau misalnya kalian lagi butuhnya yang berapa giga itu banyak variatifnya
Itu sih kalau dari aku. Oke, keren, kamu beruntung sekali akhirnya aku menyerahkan ini Terima juga kasih. untuk Zaki ya. Terima kasih Zaki. Iya, Alamanda. Iya. Jadi kamu pernah bilang ke depan ini kalimatnya aku supaya nggak salah ya, aku kutip karena aku udah lihat. Kamu percaya bahwa dunia kerja ke depan bukan lagi soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling pintar mengatur energi. Maksudmu apa itu ya? Jadi gimana kita membagi energi itu ke teknologi gitu ya, dan sekarang ya tadi ya kayak kesibukan itu sangat bisa di-reduce sebenarnya sama teknologi, dan gimana kita bisa mengatur energi kita as in kayak kita mau fokusnya tuh kemana sih gitu. Karena nanti kalau misalnya kalian sudah kerja gitu ya, kayak banyak banget pekerjaan, tapi bagaimana kita mengatur, kita mau taruh energi kita kemana yang lebih impactful gitu kan. Lebih impactful ke perusahaan kalian bekerja, dan lebih impactful di perusahaan kalian itu kalian memberi impact kepada siapa gitu. Jadi itu sih bukan tentang kayak kita harus sibuk gitu, tapi justru kita harus memfokuskan energi ke hal-hal yang lebih berimpact. Dan itulah yang sekarang juga para leader-leader mau gitu, karena kadang-kadang banyak juga karyawan, tim, employee yang gak tahu, pokoknya kalau disuruh kerja, kerja aja gitu, kerjain aja. Tapi dia gak tahu sebenarnya ini tuh memberikan dampak gak sih gitu. Itu sih Bang Andi. Kita berikan aplaus untuk Alamanda. Nah, terakhir closing statements, kasih tip buat teman-teman yang ada di sini. Ya, kita nggak bicara teknologi saja, tapi secara universal, apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak yang masih belajar di kampus untuk kemudian dia punya peluang untuk sukses di dalam pekerjaan mereka. Iya, mungkin ada dua hal, tapi yang pertama ini juga sebuah values yang ditanamkan banget sama kedua almarhum dan almarhumah ayah ibuku gitu ya. Dimana waktu kecil itu aku boleh memilih mainan apa aja yang aku mau. Dulu aku gak suka mainan boneka, aku sukanya mainan Tamiya karena Tamiya tuh bisa dibongkar, kalau boneka dibongkar isinya cuma kapok doang gitu kan. Dan mamaku gak pernah protes, malah dibeliin tuh Tamiya lebih banyak lagi gitu kan. Dan dari sini aku belajar bahwa mereka itu mengajarkan aku pertama untuk memilih, untuk membuat decision dalam hidupku. Dan untuk tahu mana yang aku suka dan mana yang aku gak suka. Mana yang aku benar-benar mau dan mana yang aku gak mau gitu. Jadi semakin kesini aku paham, jadinya sebenarnya mamaku tuh ngajarin aku untuk punya jati diri. Karena di dunia sekarang yang penuh dengan informasi, penuh dengan tren-tren baru kayak labubu lah apa segala macam gitu kan. Kita gampang banget keserap dengan tren-tren baru itu gitu kan. Apalagi padel ya sekarang ya. Nah karena aku diajarin dari kecil seperti itu. Di saat ada tren-tren kayak gini, aku balik ke diriku dulu gitu. Kayak aku beneran suka gak ya main padel gitu kan. Akhirnya aku sendiri bilang enggak, aku gak suka sih kayaknya main padel gitu kan. Karena panas banget gitu ya main padel. Jadi akhirnya aku gak ikut-ikutan tren itu gitu. Jadi itu satu mungkin yang kita harus selalu merefleksikan dulu gitu ya. Sebelum kita berbuat sesuatu, kita harus sesadar-sadar mungkin, se-conscious mungkin untuk tahu apakah ini jalan untuk kita atau bukan. Jadi kita gak cuman ikut-ikutan tren doang. Jangan cuman ikut-ikutan tren kayak oke nih lagi rame, semua jadi YouTuber, semua bisa cepet kaya jadi YouTuber gitu kan. Apakah kita benar mau ke sana atau enggak gitu. Kalau emang jalanin ke sana, jalanin dengan sepenuh hati gitu. Nah yang kedua itu mengenai mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Itu yang mamaku selalu bilang gitu ya. Kayak Bang Andi waktu itu juga ketemu sama mamaku ya waktu di Melbourne. Mamaku selalu bilang kayak kamu kalau kerja sepenuh hati dan berpikir bahwa kita bukan cuman mendapatkan sesuatu dari orang gitu ya. Pertanyaannya bukan
apa yang bisa aku dapatkan, tapi apa yang aku bisa berikan gitu. Karena sebenarnya di saat kita memberikan lebih banyak, kita itu akan mendapatkan lebih banyak. Banyak orang yang nanya ke aku kayak umur 31 tahun ya, umur 29 nih waktu itu. Aku jadi komisaris BUMN termuda gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena aku selalu mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati sehingga aku dapat experience lebih cepat daripada orang lain gitu ya. Jadi nabung experience itu sangat berhubungan dengan bekerja dengan sepenuh hati. Yang terakhir, yang ketiga adalah jangan melihat kegagalan itu adalah sebuah rintangan gitu. Karena nanti teman-teman keluar dari kampus yang mungkin IP-nya selalu 4 gitu ya. Teman-teman jangan kaget nanti kalau misalnya tiba-tiba pas masuk kerja nggak lulus probation. Itu yang terjadi di salah satu timku. IP-nya 4 selalu perfect selama kuliah. Pertama kali masuk kerja dia nggak lulus probation. Dipecat langsung abis 3 bulan gitu kan. Dan itulah kenyataan hidup nanti di mana teman-teman akan mengalami sangat banyak failure, sangat banyak kegagalan. Aku bikin produk, mungkin produk digital, you name it, dari yang tadi aku udah sebutin, mungkin selama ini aku bikin mungkin 40-50 produk gitu ya. Yang masih hidup sampai sekarang mungkin cuman 10% gitu ya. Yang masih hidup yang sampai sukses banget gitu. Sisanya itu gagal semua. Jadi itulah balik lagi hidup dan justru kita belajar dari kegagalan. Kegagalan. Gitu baik. aja. Supaya jangan sampai ditangkap salah oleh teman-teman. Oh berarti ngapain kita sampai IP-nya 4? Udah 2 cukup kok. Oh yang 4 dipecat ini. Jangan teman-teman. Itu hanya contoh bahwa di dunia nyata tidak seindah apa yang dibayangkan ketika kita masih kuliah ya. Iya. Oke, terima kasih. Thank you Bang Berikan Andy. tepuk tangan yang Terima meriah untuk kasih, teman-teman. Alamanda. Terima kasih Alamanda. Baik. Nah, ini waktunya lagi ada teman mahasiswa yang aku kasih kesempatan untuk bertanya Irfan ya. Siap. Boleh ya. Namanya Raisa Sabira Aswa. Oke, silakan Raisa, kita berikan aplaus sini ya dari Mass Communication ya. Baik, Raisa kamu boleh bertanya ke kakak kamu Irfan ya. Oke, halo selamat siang Kak Irfan. Halo, selamat siang Raisa. Silakan. Oke, jadi tadi yang udah aku dengerin juga kalau Kak Irfan tuh punya banyak ide gila gitu yang mau diwujudin dan alhamdulillahnya kan berhasil gitu ya. Nah, yang jadi concern sekarang adalah banyak mahasiswa atau anak-anak muda sebenarnya yang punya creative idea. Idenya bagus tapi mereka tuh masih ragu buat ngewujudin gagasan yang mereka punya. Kayak gitu. Nah, could you please tell us kira-kira gimana sih caranya untuk berani untuk memulai bahkan mungkin dari hal-hal yang jauh lebih sederhana. Oke, silakan duduk Raisa, nanti pegel. Jadi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Di sini siapa yang mau jadi entrepreneur? Angkat tangan. Wah, banyak sekali nih ya. Oke, to start answering your question, mungkin aku cerita sedikit. Indonesia itu negara yang cukup rendah semangat kewirausahaannya. Sekarang mungkin dibanding sama negara tetangga aja, Indonesia tuh rasio entrepreneur terhadap penduduk tuh cuma 3,47% sampai 3,57%. Bayangin dari 280 jutaan penduduk 4% sampai 3,4% sampai 4,5% itu sedikit banget. Karena untuk negara bandingin sama Singapura tuh udah 8%. Malaysia udah lewat dari 4%. Jadi standar untuk negara yang bagus punya rasio entrepreneur tuh sekitar 4%-an ya. Indonesia tuh masih ngejar. Gimana kita mau mulai tapi
takut gagal gitu. Gimana mau mulai tapi kita udah takut gagal duluan. Kalian ini masih muda, saya itu start bangun Awanio ketika saya udah di BUMN, coba bayangin. Yang dulu sebetulnya saya masuk BUMN itu adalah approval saya untuk nikahin istri saya. Itu adalah syarat BUMN gitu. Oh udah nih BUMN bagus gitu. Lagi nyaman-nyamannya, lagi bagus karir di BUMN, terus kemudian saya pergi bikin perusahaan sendiri, start dari nol. Itu yang menjadi pemikiran itu jadi banyak ketika kalian udah nikah, kalian udah punya kerjaan yang nyaman dan lain sebagainya. Kalian di sini semua masih fresh, ya. Kalian semua masih fresh. Kalau misalnya gagal, gagalnya sekarang gitu. Kalau mau gagal ya gagalnya sekarang. Kalau misalkan mau beride dan mengimplementasikan idenya, ya idenya itu sekarang gitu. Karena nanti ketika kalian udah kerja di BUMN atau kerja dengan gaji yang enak gitu ya, ide itu akan pudar, semangat itu akan padam dengan sendirinya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa, ingat, buat menjadi negara yang bagus, kita butuh banyak sekali entrepreneur yang bisa nyumbangin idenya di Indonesia. Jadi kalau menurutku, jangan takut untuk memulai, dan ini pas banget kalau memulai, ya mulai sekarang gitu. Dan buat mulai itu, cost-nya sekarang harusnya rendah ya, cost-nya rendah. Ada AI yang bantuin ngoding kalian, nggak perlu hire pegawai dan lain sebagainya. Jadi mungkin start now, act now, daripada tunggu nanti-nanti gitu. Baik, ya terima kasih Raisa. Kamu juga dapat buku dan dapat apa ini lagi ya, Telkomsel, produknya apa lagi nih? Oh hanya topi. Ya, udah punya pacar? Sambil lihat-lihat pacarnya. Ternyata masih ada lagi ya. Oh ini sama seperti yang dijelaskan Luna tadi ya. Oke, keistimewaannya tadi sama ini ya. Itu sama, itu yang modem juga. Iya, ini buat kamu. Tapi selain itu juga ada Bang Andi yang aku juga pakai Orbit Star di rumah, itu buat wifi rumah. Itu menurut aku juga nggak kalah topnya sama modemnya karena dia tuh instalasinya mudah banget ya pertama. Terus yang kedua itu dia sinyalnya tuh stabil banget. Apalagi kalau misalnya dipakai sama satu keluarga bareng-bareng gitu kan kadang suka lemot kayak gitu kan. Nah kalau untuk aku sih dibandingkan provider yang lain kayaknya ini tuh paling stabil gitu ya. Oke. Dan gampang ditemuin di e-commerce, terus di outlet Telkomsel yang pastinya di Grapari. Baik ya. Kalau Orbit Star ya, nah, itu aku pakai di rumah itu ya buat keluarga. Jadi buat yang mau kerja di BUMN ini ada peluang ya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Raisa. Terima kasih Raisa. Baik, ini soal kebanggaan ya. Menciptakan satu produk yang di dalam negeri dipakai, diakui, kemudian di luar negeri juga. Nah buat teman-teman yang saat ini selalu gelisah, selalu nggak percaya bahwa kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, apa pesanmu terhadap teman-teman yang ada di sini? Enggak deh, Indonesia itu punya tech talent yang bagus banget. Tech talent di Indonesia tuh nggak kalah sama tech talent dari India, tech talent dari China gitu ya. Kita punya tech talent yang bagus. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu kalau misalkan kita mau overseas gitu ya, cari pengalaman di luar negeri yang banyak, itu jangan takut. Karena aku udah bandingin sama negara-negara lain, kita nggak kalah kok kompetensi tech-nya ya Bang ya, IT-nya kita nggak kalah. Yang mungkin harus dikembangkan itu adalah atau ditingkatkan itulah communication skill. Karena kita kalahnya sama negara India itu communication skill dan kepedean. Tingkat percaya diri kita itu kalau menurutku masih rendah dibanding sama negara India. Kadang-kadang kalau engineers ditanya,
Indonesia nih Bang. Indonesia itu kalau ditanya kamu bisa ngerjain ini nggak? Nggak bisa, padahal dia bisa. Tapi kalau India ditanya kamu bisa ngerjain ini, saya bisa. Saya bisa A, B, C, D, LinkedIn-nya bagus, CV-nya bagus, tapi ternyata pas dites nanya ke orang Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia nggak habis sama orang-orang pintar, Indonesia nggak habis sama orang-orang yang punya talent tech yang bagus. Itu sebabnya saya pengen banget bareng sama Mbak Alamanda, bareng sama Wilson gitu ya, bareng sama William, bareng sama Zaki dan tech founders lain yang ada di Indonesia, pengen bikin ekosistem tech giants. Coba contoh kayak di China atau US yang bisa menghidupkan atau ningkatin GDP di Indonesia. Bayangin kalau misalnya kita bisa kerahkan pertumbuhan teknologi kita, industri teknologi IT kita tuh bisa naik seperti di negara-negara lain. Nggak usah ngambil teknologi yang susah-susah deh, manufacturing chip atau prosesor, manufacturing mobil EV dan lain sebagainya. Start dari industri-industri yang mungkin base-nya itu software yang kita bisa selalu buat. Kalau misalnya kita bisa lahirkan tech giants asal Indonesia, dan kita bisa numbuhin GDP baru di Indonesia dan menumbuhkan entrepreneur baru, nah itu ekosistem yang sangat saya harapkan gitu ya. Di kemudian hari Indonesia akan punya itu. Gitu. Baik. Jadi teman-teman dari pengalamanku juga ya, anak-anak Indonesia yang pintar-pintar kelemahannya cuma satu. Karena mungkin budaya kita ya tidak boleh menyombongkan diri, harus lebih rendah hati dan seterusnya. Jadi ditanya, kamu bisa apa saja, begini-begini. Kamu bisa ini enggak? Akan saya coba. Padahal dia pintar. Sementara kalau kita lihat negara-negara lain, dia selalu bilang bahwa, ya saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi kita tidak pandai menjual diri kita. Ya, menjual diri itu marketing yourself itu bukan berarti kita menjual diri yang seperti yang diketahui. Tapi kita harus pandai juga memasarkan diri kita dengan kemampuan kita. Baik, terima kasih Irfan. Terima kasih Bang Adi. Luar biasa ya, sukses. Anak Binus, kita berikan aplaus untuk anak Binus. Jangan kemana-mana Irfan kembali lagi. Jadi Irfan sama Bu Dekan, ya Bu Dekan, di sini ambil undian. Baik teman-teman, siapa yang beruntung ada 40 HP yang akan dibagikan. Oh salah. Ternyata 4 nolnya itu ke ini. Baik, Bu Dekan silakan ambil. Ya, sebelah kiri katanya, yang sebelah kiri katanya gitu. Emang kamu tahu? Satu dulu. Di depan sini, kalau boleh di depan sini. Silakan Bu Dekan. Atau sekaligus 2, ambil 2, masing-masing 2. Iya, satu lagi. Sudah 2? Sudah. Oke. Silakan dimulai dari Bu Dekan dulu. Siapa yang beruntung mendapatkan hadiah handphone? Semua udah simpan nomornya? Dilihat nomornya. Baik. Yang beruntung di tangan saya 108. Iya, ada yang dapat? Yang teriak, dapat. Dapat. Boleh ke sini langsung. Ayo maju. Iya, naik ke atas panggung. Nomor yang kedua. Dulu kalau nggak salah di sini yang hadiah sepeda motor listrik. Iya, sepeda motor listrik. Tapi dikasih temennya. Wah, itu viral itu ya. Jadi jangan lagi ada kejadian seperti itu ya. Oke. Tapi kalau handphone kayaknya. Oh, handphone bisa lah ya. Tinggal dinaikin aja bisa ya, nggak pakai SIM. Mana yang dapat? Oh ya sudah. Naik aja ke atas. Naik, nak. Ya. Yang silakan. Kedua masih start dengan angka 1. Ya. 7. Nah, berapa berikutnya? 2. 172. 172. Siapa? Ada? Oh, ada. Ya. Oh, daerah sini daerah keberuntungan ini kelihatannya ya. Ini doanya kurang kenceng yang sebelah sini nih. Duduknya dekat lagi. Tunggu, kita stop dulu. Teman-teman, saya kasih waktu 1 menit untuk berdoa masing-masing ya. Ya tadi ada yang lupa berdoa tadi. Iya betul. Oke, baik silakan dibacakan. Tunggu di sini dulu. Stop di sini.
Yang dari saya ya. Nanti Berikutnya. kalau yang dapat dari saya bagi 2 sama saya. Nomor 93. 93 gitu aja. 93. 93. Siapa yang 93? Laki-laki akhirnya muncul ke permukaan. Iya, biasanya rezekinya tuh jatuh pada perempuan. Ini semalam mimpi apa dapat handphone hari ini ya. Baik, berikutnya. Yang kedua adalah nomor undian 207. 207. Ya, akhirnya sayap kiri, sayap kanan di sini ya. Baik, mana hadiahnya? Ada 4? Iya. Baik, diserahkan oleh Bu Dekan dulu sama Irfan. Baik, yang tadi dipanggil pertama silakan maju. Baik, kita berikan aplaus bagi teman-teman yang hari ini mendapatkan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara Kick Andy Goes to Campus. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh 2 teman kita tadi sebagai tamu acara Kick Andy memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan kita berikan aplaus untuk seluruh mahasiswa BINUS Anggrek. Terima kasih sudah memberikan tempat. Dan juga terima kasih semua yang mendukung acara ini. Jangan lupa tonton acaranya di Kick Andy Show di YouTube. Kalian juga bisa melihat potongan-potongannya di berbagai platform di media sosial. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dipersembahkan oleh